Perkenalkan, nama saya Lolita Agustina Ogunsungguh dengan NIM 1020240022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume negosiasi yang saya pelajari di kelas Pak Abrian. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abrian, dosen pengampu mata kuliah negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi adanya kesepakatan. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi dilakukan untuk menemukan titik tengah antara perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Negosiasi integratif dan distributif. Yang pertama, distributif. Negosiasi distributif atau tawar-menawar distributif dicirikan oleh mentalitas kompetitif dan tetap, di mana keuntungan satu pihak dipandang sebagai kerugian bagi pihak lain. Ciri-ciri distributif: motivasi menang atau kalah. Kedua, kepentingan berlawanan. Yang ketiga, fokus hubungan jangka pendek. Yang kedua itu integratif. Negosiasi integratif merupakan pendekatan kolaboratif dan berbasis kepentingan. Ciri-ciri integratif: yang pertama, motivasi sama-sama menang. Yang kedua, kepentingan cocok dan serasi. Yang ketiga, fokus hubungan jangka panjang. Negosiasi distributif dan integratif. Negosiasi integratif: dua perusahaan ingin bekerja sama. Perusahaan A memiliki produk inovatif, sementara perusahaan B memiliki jaringan distribusi yang kuat. Mereka setuju untuk saling mempromosikan produk satu sama lain, sehingga kedua perusahaan mendapatkan keuntungan lebih besar. Negosiasi distributif: seorang penjual buah menetapkan harga Rp30.000 per kilogram untuk mangga. Pembeli ingin membayar Rp20.000. Setelah tawar-menawar, mereka sepakat pada harga Rp25.000 per kilogram. Dan strategi negosiasi: hubungan antara langkah-langkah utama dalam proses perencanaan. Ada sasaran, strategi, perencanaan. Reverse taktik. Taktik adalah gerakan adaptif jangka pendek yang dirancang untuk memperlakukan atau mengejar strategi yang luas atau tingkat yang lebih tinggi, yang pada gilirannya memberikan stabilitas, kontinuitas, dan arah. Untuk perilaku taktik strategi adalah gerakan yang terstruktur, diarahkan, dan didorong oleh pertimbangan strategis. Strategi awal negosiator. Yang pertama itu strategi kompetitif atau distributif. Strategi ini melibatkan pendekatan di mana individu atau kelompok bersaing untuk mencapai tujuan mereka. Fokusnya adalah pada kemenangan satu pihak dan kekalahan pihak lain. Yang kedua, strategi akomodasi. Strategi ini melibatkan perusahaan yang menyesuaikan diri dengan pesaing yang lebih kuat dengan tujuan untuk menghindari konflik langsung. Yang ketiga, strategi kolaboratif. Strategi ini melibatkan perusahaan yang bekerja sama dengan pesaing untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, penghindaran. Strategi ini melibatkan perusahaan yang menghindari persaingan langsung dengan pesaing. Contoh strategi awal negosiator. Yang pertama, strategi kompetitif atau distributif. Dalam negosiasi bisnis antara dua perusahaan untuk kontrak besar, satu perusahaan mungkin berusaha keras untuk mendapatkan persyaratan yang lebih menguntungkan, tanpa memperhatikan kebutuhan pihak lain. Yang kedua, strategi kolaboratif atau integratif. Dua perusahaan farmasi mungkin bekerja sama untuk mengembangkan obat baru. Ketiga, strategi akomodasi. Sebuah restoran kecil di dekat restoran besar dengan menu yang mirip mungkin memilih untuk fokus pada layanan pelanggan yang lebih baik atau menawarkan menu spesial yang unik untuk menarik pelanggan. Keempat, strategi penghindaran. Sebuah perusahaan mungkin memilih untuk memasuki pasar yang berbeda dengan produk yang berbeda. Fase. Yang pertama, fase awal atau inisialisasi. Yang kedua, fase tengah atau tawar-menawar. Yang ketiga, fase penutup atau resolusi. Negosiasi. Keberhasilan negosiasi tidak hanya ditentukan oleh keterampilan tawar-menawar yang tajam, tetapi juga oleh integritas dan perilaku yang beretika. Menerapkan prinsip etika dalam negosiasi akan membangun kepercayaan, melancarkan proses diskusi, dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Taktik negosiasi yang kurang etis. Yang pertama, tawar-menawar distributif. Yang kedua, manipulasi emosi. Yang ketiga, salah menafsirkan. Keempat, salah menafsirkan jaringan pada pihak lawan. Yang kelima, pengumpulan informasi yang tidak tepat. Yang keempat, bluffing. Faktor negosiasi menggunakan taktik tidak etis. Yang pertama, jenis kelamin. Stereotip gender dapat dimanfaatkan untuk menekan pihak tertentu. Yang kedua, usia dan pengalaman. Pihak muda atau kurang berpengalaman lebih rentan dimanipulasi. Yang ketiga, kewarganegaraan dan budaya. Perbedaan budaya tentang etika dapat digunakan untuk keuntungan sepihak. Yang keempat, orientasi profesional. Standar etis tiap profesi bisa berbeda yang berpotensi disalahgunakan. Yang kelima, kewarganegaraan dan budaya. Perbedaan regulasi atau standar etika antar negara bisa dimanfaatkan untuk taktik tertentu. Kognisi emosi. Itu negosiasi membutuhkan persepsi untuk memahami posisi lawan, kognisi untuk mengenali pilihan secara logis, dan emosi untuk menjaga kendali diri serta menciptakan suasana yang kondusif. Contoh persepsi kognisi emosi. Yang pertama, persepsi. Saat seseorang melihat sebuah lukisan, persepsinya terhadap warna, bentuk, dan komposisi akan dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakangnya. Misalnya, seseorang yang menyukai seni modern mungkin melihat keindahan dalam kekacauan, sedangkan orang lain mungkin merasa bingung. Kedua, kognisi. Ketika seorang siswa belajar matematika, ia menggunakan kognisi untuk memahami konsep, mengingat rumus, dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan soal. Ketiga, emosi. Ketika C, seperti kehilangan pekerjaan, mereka mungkin merasa sedih atau cemas. Emosi ini bisa memicu reaksi fisik seperti menangis atau ketegangan otot. Komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam negosiasi karena memungkinkan kedua pihak untuk saling memahami kebutuhan, keinginan, dan posisi masing-masing. Melalui komunikasi yang baik, negosiator dapat membangun kepercayaan, menjelaskan maksud, dan mengatasi kesalahpahaman yang mungkin muncul. Komunikasi juga membantu menemukan kesepakatan bersama, memastikan bahwa kedua belah pihak merasa didengar dan mencapai hasil yang lebih memuaskan bagi semua pihak. Cara berkomunikasi dalam negosiasi. Yang pertama, karakteristik bahasa. Gunakan bahasa yang jelas, sopan, dan netral agar mudah dipahami dan tidak menyinggung. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Jaga kontak mata, postur tubuh santai, dan ekspresi wajah yang ramah untuk menunjukkan keterbukaan dan kepercayaan diri. Media communication channel ada print, elektronik, face-to-face, dan events. Kekuatan negosiasi. Kekuatan penting dalam negosiasi karena memperkuat posisi tawar, mengarahkan hasil, meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi resiko, dan menetapkan standar hubungan jangka panjang. Sumber kekuasaan berdasarkan. Yang pertama, sumber kekuatan informasi. Menguasai informasi yang relevan, memberi keunggulan untuk membuat keputusan yang baik dan mempengaruhi pihak lain. Yang kedua, individu dan personal.
Keterampilan komunikasi dan kepercayaan diri individu dapat membuat pihak lain lebih terbuka dan kooperatif. Yang ketiga, posisi dalam organisasi. Posisi tinggi dalam struktur organisasi memberi pengaruh lebih besar dan kekuatan untuk menetapkan aturan atau keputusan. Yang keempat, kekuatan hubungan. Hubungan baik dan jaringan yang kuat dapat mempermudah mencapai kesepakatan dengan dukungan dan kepercayaan dari pihak lain. Yang kelima, kontekstual. Kondisi eksternal, seperti situasi pasar atau waktu, bisa memengaruhi kondisi negosiasi seperti mendesak atau tindakan kebutuhan dan kesepakatan. Pengaruh dalam negosiasi. Pengaruh dalam negosiasi adalah kemampuan untuk memengaruhi pemikiran, sikap, atau keputusan pihak lain agar lebih selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengaruh memungkinkan seseorang mengarahkan negosiasi tanpa memaksa kehendak, sehingga tercipta kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan menjaga hubungan baik di masa depan. Untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang pertama, sentral. Cara ini terbilang tradisional dalam komunikasi, berfokus pada isi dan karakteristik pesan yang disampaikan. Hal yang harus diperhatikan, isi pesan, struktur pesan, hingga cara penyampaian pesan. Yang kedua, peripheral. Cara ini didasarkan pada pemahaman mengenai bagaimana pengaruh dan persuasi bekerja. Hal yang harus diperhatikan, aspek pesan, karakteristik sumber, aspek konteks. Hubungan dalam negosiasi. Dalam negosiasi, hubungan yang baik penting karena mempermudah komunikasi, membangun kepercayaan, meningkatkan empati, dan membuka peluang solusi saling menguntungkan. Saling menghormati dan komitmen terhadap kesepakatan juga membantu mencapai hasil yang optimal. Dalam bernegosiasi, yang pertama, pandangan atau reputasi. Bagaimana orang melihat reputasi kita sangat penting. Jika kita memiliki reputasi baik, orang lain akan menghargai dan bersedia bernegosiasi. Sebaliknya, reputasi buruk bisa membuat orang enggan untuk berkomunikasi. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan adalah kunci dalam negosiasi. Jika kedua belah pihak saling percaya, mereka lebih cenderung terbuka dan bersedia bekerja sama, yang memudahkan untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, keadilan. Perasaan bahwa negosiasi berlangsung adil sangat penting. Jika semua pihak merasa diperlakukan dengan adil, mereka akan lebih puas dengan hasilnya. Jika salah satu pihak merasa tidak adil, hubungan mereka bisa rusak, dan itu bisa menyulitkan negosiasi di masa depan. Mempelajari negosiasi penting karena membantu kita mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Dengan keterampilan negosiasi, kita bisa mengomunikasikan kebutuhan secara efektif, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Negosiasi juga meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan adaptasi dalam berbagai situasi, sehingga kita lebih siap menghadapi tantangan atau peluang yang muncul. Dan terima kasih, inilah resume negosiasi yang saya pelajari selama ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan.